Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Tepatnya dimulai per tanggal 18, tanggal 19 sampai 20. Bisa dikatakan 3 hari ke depan ya, mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Kali ini saya akan mengambil tema ya, titik terang apakah yang akan terjadi ya. Bisa difahami sobat ya, sekali lagi, titik terang apakah yang bakal terjadi ya, tentunya di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Silakan jika kalian masih bingung ya silakan ditonton sampai habis ya, mohon jangan di-skip agar tidak terjadi salah paham. Itu yang poin kedua. Yang poin ketiga ya, bisa dikatakan tetap ya saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan video terbaru saya semua bersifat prediksi, juga bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya juga bersifat general reading. Artinya general reading yaitu tarikan energinya itu meluas sobat ya, gitu loh. Tarikan energinya meluas, jadi mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan ketika sudah saya informasikan. Nah, kan seperti itu. Ya, ketika ada tepat, ya tidak ada salahnya ya. Tidak kita syukuri, kita aminkan ketika ada tepat, ada resonat ya. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita syukuri ya. Kita aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, ya jangan kecewa, ya jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas tarikan energinya. Saya tidak mengerti nama dan data kalian. Ya beda ketika kalian menginginkan ada yang suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara privat ataupun pribadi. Dengan demikian saya selalu mengatakan saya akan bisa mengetahui nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Sehingga buat siapa saja yang konsul, insya Allah bisa mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian karena sudah banyak sekali ya. Rata-rata insya Allah tepat, dan seperti itu. Untuk zodiak selanjutnya, tapi akan saya tarik dulu energinya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Sagittarius, artinya zodiak Sagittarius akan saya tarik energinya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Sagittarius dulu. Di sini asmara kalian ada 10 tongkat ya. Ini kenapa ya? Ada seseorang sedang mengangkat 10 tongkat, beban berat. Dikonfirmasi sama kartu 5 Pentacles ya. Ini ada 5 koin sama seseorang sedang membawa tongkat, kelihatannya orang itu sedang sakit dan depannya ada perempuan tua. Kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius tentang asmara di sini katanya zodiak Sagittarius sedang dihadapkan situasi yang dimana banyak beban ya, banyak masalah. Mungkin bisa dikatakan selesai satu muncul lagi, selesai satu muncul lagi, sehingga di sini zodiak Sagittarius adanya suatu mungkin capek ya secara pikiran juga secara hati. Tiba-tiba gini ya maksud saya, ketika asmara kalian itu terbina baik ya, terbina damai, stabil, harmonis, tiba-tiba itu ada seakan-akan tiba-tiba ada suatu masalah gitu loh,
yang menghantam kalian sehingga di sini, kalian merasakan suatu beban berat ya, dan kalian sendiri tidak menyangka ya, tiba-tiba ada suatu beban berat dan membuat kalian ya serasa hampir putus asa lah kalau saya tangkap di sini. Adanya suatu pemikiran, adanya suatu apa ya, kesedihan dalam batin ya, terus istilahnya itu berat dalam hati, itu yang saya tangkap. Jadi intinya di sini beban berat gitu loh ya untuk seorang Sagittarius karena ya itu tadi, tidak menyadari bahwa tiba-tiba, seakan-akan secara cepat adanya suatu masalah ataupun problem sehingga membuat kalian merasa berat untuk apa, untuk, menjalani sebuah hubungan asmara ya. Dikonfirmasi sama kartu 5 Pentacles ini jelas ya ada hubungannya ya, sama-sama istilahnya menggambarkan suatu energi yang sangat berat, energi yang sangat rumit ya. Ini jelas, adanya suatu 5 Pentacles yang di mana kalau saya tangkap energinya di sini kartu konfirm mengatakan bahwa zodiak Sagittarius harus apa ya, harus berjuang ya untuk bisa menyelesaikannya. Jadi ketika kalian dihantam masalah di kartu pertama itu tetap kalian jangan apa ya, jangan istilahnya itu jangan diam, tapi coba untuk selesaikan biarpun terasa berat ya. Kan di mana-mana ketika ada masalah itu memang berat, ketika kita diamkan ya tidak akan selesai masalah itu. Makin berat iya gitu loh, makin membesar iya, kan seperti itu. Ya jadi di sini disarankan, zodiak, Sagittarius harus adanya suatu perjuangan di mana, agar apa, agar setiap masalah itu bisa terselesaikan biarpun, tidak segampang yang kita pikirkan ya, tidak semudah yang kita ucapkan. Kan kira-kira seperti itu. Jadi jelas ya di sini menggambarkan adanya suatu orang yang sakit artinya, zodiak Sagittarius untuk untuk mengarungi jalannya asmara kelihatannya tertati-tati gitu loh, karena ya itu tadi dihantam adanya suatu masalah yang datang tiba-tiba, jadi tanpa disadari. Cuman di sini disarankan kalian jangan sampai apa ya, salah arus ataupun salah jalan, dalam arti gini ya, saya mengatakan jangan sampai salah arus ataupun salah jalan, kalian jangan menuruti emosi. Nah gitu loh ya, kalian jangan menuruti emosi ya, kalian harus lebih sadar diri ya. Ya, ikuti kata hati karena orang tua karena apa ya, bisa dikatakan perempuan tua ini anggap saja sebagai simbol hati. Jadi ikuti kata hati kalian. Jangan adanya suatu emosi, redam amarah dan selesaikan. Biarpun masih terlihat kalian masih kesulitan untuk bisa menemukan solusi, tetap saya yakin ketika kalian mau berjuang terus ya, menguatkan secara intuisi rasa ya, kepekaan hati, selesaikan secara dingin, jangan pakai amarah. Itu kelihatannya akan bagus meskipun sekali lagi terlihat masih kurang bisa berjalan stabil gitu loh ya untuk asmara kali ini di 3 hari ke depan mungkin akan adanya suatu konflik ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Kita lihat untuk pekerjaan. Di sini ada The World ya, ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup, itu ada 6 cup, dalamnya ada bunga, terus seseorang laki-laki memberikan cup kepada seorang perempuan. Ini kalau saya tangkap energi Sagittarius pekerjaan, bisa dikatakan zodiak Sagittarius menginginkan ada suatu perubahan, menginginkan ketika ada masalah itu akan segera rampung, akan segera selesai, di mana zodiak Sagittarius menginginkan ada suatu kehidupan yang baru. Artinya mungkin zodiak Sagittarius tidak mau berlama-lama di zona tidak nyaman. Dia ingin segera hengkang, dia ingin segera pergi ke zona yang aman. Nah, itu sangat bagus ya. Jadi di sini adanya suatu apa ya, adanya suatu niat penyelesaian ya. Kalau saya tangkap di sini kalian mempunyai niat untuk bisa menyelesaikan apapun masalah, kalian mempunyai niat untuk bisa merampungkan apapun masalah sehingga kalian mungkin akan berpikir akan bisa mendapatkan suatu kehidupan yang baru, yaitu tadi mungkin akan adanya kestabilan, pencapaian target lagi yang mungkin susah akan bisa tercapai targetnya, yang mungkin susah sukses akan sukses. Nah, itu harapan tinggi ya, reward. Akan ada suatu keuntungan ketika kalian mau menyelesaikan. Karena terbukti adanya 6 cup. Ini bagus ya, melambangkan apa? Adanya suatu keberhasilan. Nah, di sini mungkin ketika kalian berhasil, kalian ingin memberikan sesuatu kejutan sama orang-orang terdekat kalian ataupun keluarga kalian ataupun orang-orang sekitar kalian yang kalian kenal. Di sini adanya suatu harapan tinggi ya, dan kalian akan menemukan titik di mana mungkin kalian akan bisa mencapai target, mencapai sukses sehingga kalian memberikan suatu apa ya, memberikan suatu hadiah lah, mungkin sebagai ucapan rasa senang kalian sendiri, kalian mau berbagi. Itu yang saya tangkap. Cuman di sini adalah berhati-hati gitu ya. Saya menangkap ada suatu energi banyak orang toksik ya yang ingin memanfaatkan kalian. Ingat ya, ingin memanfaatkan kalian ya. Baik di depan kalian tetapi di belakang kalian dia berusaha ingin menusuk kalian dari belakang, ingin istilahnya membuat banyak sendatan di faktor pekerjaan. Harap berhati-hati sama orang-orang sekitar kalian. Kita lihat untuk masalah keuangan. Di sini ada Pack of Pentacles ya, seseorang
memegang satu koin sama melihat ya, koinnya sedang dipandang ataupun dilihat. Dikonfirmasi sama kartu The Devil ya. Ini Sagittarius harap berhati-hati, ada The Devil, sepasang kekasih dirantai, belakangnya ada iblis. Ini kalau saya tangkap di mana zodiak Sagittarius menginginkan ada suatu perkembangan, menginginkan ada suatu mungkin pencapaian ide ya. Zodiak Sagittarius ingin menimbulkan sebuah kreativitas ya, ingin mengolah pikirannya agar bisa berkembang ya, lebih apa ya, lebih agar bisa bagaimana cara untuk bisa menyetap dalam keuangan, bagaimana agar bisa untuk mendapatkan cadangan pundi-pundi keuangan. Di sini ya dia Sagittarius benar-benar berfokus, ya, sedang berkonsentrasi. Dia tidak mau adanya suatu stuck, dia tidak mau adanya mungkin, ya cukup uang saya segini saja. Nah, dia tidak mau seperti itu Sagittarius. Jadi inginnya Sagittarius ini ingin mengembangkan, yaitu tadi, sehingga berusaha untuk memunculkan suatu ide-ide mungkin di sini ya, ide-ide kreativitas atau apalah, yang jelas di sini ingin mengembangkan sehingga mungkin akan dalam angan-angan Sagittarius itu mungkin akan bisa mendatangkan suatu keuangan yang lebih besar. Cuman di sini harap berhati-hati ya, ada the devil gitu. Jelas di sini bisa saja angan-angan kalian itu terpending ya, bisa saja banyak sendatan atau bisa saja mau apa ya, mau tercapai itu gagal. Itu kandas. Bisa saja seperti itu karena di sini kuat energi negatif, yaitu mungkin dari orang-orang toksik seperti yang saya katakan tadi ya, di faktor pekerjaan. Banyak orang toksik ya, sehingga mungkin apa, ingin memukul kalian dari belakang, yaitu tadi bermain curang, mengirimkan suatu black magic ataupun membuat aura kalian tertutup, sehingga di sini jelas muncul the devil dan akan berpengaruh di faktor keuangan. Kalau bisa dinetralkan sobat, karena jelas di sini adanya satu the devil yang artinya yaitu tadi banyak sendatan ketika kalian mau berhasil ya, mau adanya suatu pemasukan keuangan banyak kandas ya, banyak sendatan. Itu tadi diakibatkan adanya suatu the devil ya, energi yang kurang bagus. Kalau secara keuangan sih bisa dikatakan apa ya, harap benar-benar dikontrol ya, bisa dikatakan semakin menipis ini, semakin menurun untuk zodiak Sagittarius. Itu tadi karena mungkin adanya the devil, karena mungkin akan tidak imbang antara pemasukan dan pengeluaran, lebih banyak pengeluaran ini ya, karena yaitu tadi bolak-balik intinya disebabkan oleh the devil yang memang akan merusak di faktor keuangan. Kira-kira seperti itu sobat, harap waspada saja ya. Oke, sekarang akan saya deteksi satu persatu. Oke, ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan, titik terang yang bakal terjadi untuk masalah seputar asmara kelihatannya zodiak, Sagittarius masih berat ya, masih belum diuntungkan. Ketika kalian ada suatu masalah dan ingin menyelesaikan dan kalian mungkin ya masih berproses dan itu mungkin akan belum terjadi, apa ya, rasa damai, rasa kembali baikan lagi, mungkin belum bisa terjadi seperti itu, tapi tidak masalah. Yang jelas kalian di sini yaitu tadi ikuti intuisi hati ya. Ketika belum terjadi kestabilan ya anggap saja itu masih berproses. Nah, kan ada kalanya masalah itu tidak langsung selesai tapi ada tahap-tahapnya. Nah, yang saya maksud seperti itu. Makanya saya mengatakan bisa saja titik terang yang bakal terjadi yaitu seputar asmara kalian lagi masih sedikit kurang diuntungkan. Untuk di faktor pekerjaan jelas kalian diuntungkan ya. Saya mengatakan jelas kalian akan diuntungkan dan itu mungkin akan juga bisa berpengaruh di masalah faktor keuangan. Ketika saya mengatakan kalian diuntungkan, titik titik terangnya ya, yang bakal terjadi kalian akan diuntungkan ya di seputar pekerjaan, kalian akan mendapatkan suatu target yang kalian inginkan selama ini, mungkin kesuksesan juga, yaitu tadi. Jelas kan ada pengaruh dengan keuangan. Nah, cuman di sini kalau saya tangkap energinya ketika saya mengatakan keuangan ini titik terang yang bakal terjadi kelihatannya akan banyak hambatan, akan banyak kesulitan ya. Bisa saja mungkin pekerjaan kalian bagus, ya bisa saja mungkin apa ya istilahnya itu gajian kalian terpending atau mungkin kalian akan dapat uang terus bisa-bisa cepat habis tanpa kalian sadari, tidak tahu kemana larinya. Nah itu tadi loh disebabkan ada sesuatu penutupan aura sehingga kurang baik, kurang bagus ya. Jadi jelas intinya titik terang yang bakal terjadi kelihatannya harap berhati-hati karena kondisi keuangan kalian bisa dikatakan akan ada suatu keminusan. Harap dikontrol saja masalah pengeluaran dan pemasukan, lebih pengeluaran. Jangan terlalu dihambur-hamburkan dulu, kalau bisa direm. Dan dengan seperti ini kita bisa mengetahui dan bisa waspada kan, seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya.
apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, apapun yang sudah saya berikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dalam masalah dan tidak bisa dilogikakan, ya jangan dipaksa sobat ya, jangan dipaksa dilogikakan, tapi, cari solusi dengan kepekaan intuisi hati, yaitu bagaimana caranya, yaitu, adanya suatu dikuatkan, harus kalian kuatkan secara doa, pendekatan sama-sama kuasa juga ikhtiar. Nah, kan seperti itu. Tanya orang-orang di bidangnya agar siapa tahu kalian mendapat solusi dan akhirnya aura kalian bisa terbuka lagi ya, dan akan bisa lancar ke jenjang berikutnya. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu jelas-jelas, mengetahui apalagi merasakan ya. Nah, terus tidak mau dirubah ya tidak akan bisa berubah, selamanya kita akan terpuruk, selamanya kita akan minus dan bertambah banyak masalah. Nah, bagaimana cara untuk menghindari itu? Yaitu tadi, tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa juga ikhtiar, yaitu tadi, ubahlah nasib kalian dengan kalian sendiri yang bisa merubah, karena nasib tidak bisa berubah secara otomatis. Nah, itu yang saya maksud sobat ya. Oke ya, sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.